Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Ini adalah hari kedua kita ya belajar dengan metode daring di kelas 6 ini. Hari ini kita akan belajar IPA bab yang pertama, yaitu tentang ciri khusus makhluk hidup. Oke, makhluk hidup yang akan kita bahas di sini itu nanti ada dua, ada hewan dan juga tumbuhan. Tapi yang pertama pada hari ini kita akan membahas yang hewan aja dulu ya. Oke. Hewan itu diciptakan oleh Allah memiliki ciri khusus. Ya, setiap hewan punya ciri-ciri khusus yang berbeda antara hewan satu dengan hewan yang lainnya. Fungsinya ciri khususnya itu untuk apa? Untuk membantu mereka beradaptasi dengan lingkungannya sehingga mereka bisa bertahan hidup dari perubahan cuaca, dari ancaman musuh, dan mereka juga bisa tetap mendapatkan makanan. Jadi tetap bisa bertahan hidup. Nah, ciri khusus suatu hewan itu bisa terlihat dari tingkah lakunya, dari struktur tubuhnya ya, atau biasanya kita sebut morfologi dan juga fisiologi. Nah, hewan pertama yang akan kita bahas ini adalah kelelawar. Ya, kelelawar seperti yang kalian sudah tahu, dia adalah hewan yang nokturnal. Nokturnal itu artinya dia mencari makan ya, aktivitasnya itu banyak di malam hari. Sedangkan di siang hari biasanya untuk istirahat ataupun tidur. Nah, itu namanya hewan nokturnal. Nah, ciri khusus yang ada di kelelawar itu adalah dia memiliki kemampuan ekolokasi. Kemampuan ekolokasi itu apa sih? Kemampuan ekolokasi adalah kemampuan ya untuk menerima pantulan bunyi atau eko ya yang bisa mendeteksi posisi atau keberadaan suatu objek. Nah, kita akan bahas selanjutnya seperti ini. Bagaimana sih sistem ekolokasi itu sebenarnya? Jadi, kelelawar ini bisa mengeluarkan suara atau bunyi dengan frekuensi tinggi atau biasa kita sebut dengan ultrasonik. Ya, jadi keluar dari mulut dan hidungnya kelelawar. Dia mengeluarkan suara, ya. Bunyi ultrasoniknya itu kemudian akan dipantulkan oleh benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi dia bisa mendeteksi bendanya itu seberapa besar, seberapa jauh, apakah itu mangsanya atau bukan. Nah, jadi ketika kelelawar itu memantulkan bunyi ya. Nah, terus kemudian bunyi itu akan dipantulkan kembali kepada kelelawar, ditangkap oleh telinganya. Jadi telinganya ini sangat peka. Jadi seperti itu namanya kemampuan ekolokasi ya. Nah, kelelawar selain punya kemampuan ekolokasi, juga ada kemampuan yang lain, ciri khususnya yang lain ya. Yang pertama, tidur atau istirahatnya itu dengan posisi bergelantung terbalik. Nah, mungkin teman-teman sudah sering lihat ya, seperti ini posisinya, bergelantungan terbalik, kakinya di atas, kepalanya di bawah, dan sayapnya biasanya menyelimuti badan. Nah, fungsinya untuk apa? Itu untuk melindungi dirinya dari mangsa, ya, jadi binatang lain yang akan memangsa, dan kemudian juga memudahkan kelelawar itu untuk terbang kembali. Jadi kalau posisinya seperti ini memudahkan mereka untuk terbang, gitu ya. Mereka tinggal membuka sayap dan bisa terbang. Nah, sayapnya ini, ya, sayapnya kelelawar ini bukan burung ya, meskipun dia bisa terbang, tapi bukan termasuk burung. Termasuknya adalah mamalia. Sayapnya ini terdiri atau terbuat dari selaput kulit yang lentur, membentang antara tulang jarinya dengan tulang lengannya. Jadi tulang jarinya, ya, dengan tulang lengannya. Oke. Nah, kelelawar juga punya kaki dan cakar yang kuat untuk mencengkeram. Jadi mencengkeram ini kan dia bergelantungan di pohon ataupun di buah ya dengan kakinya dan kukunya yang kuat ini. Nah, hewan selanjutnya akan kita bahas adalah cicak. Cicak itu bisa merayap ya, di rumah kita pasti ada cicaknya nih. Teman-teman juga pasti sudah pada tahu ya, cicak itu bisa merayap di mana saja, di dinding, kemudian di pohon bisa ya. Dan dengan posisi terbalik pun juga bisa, dia tidak jatuh. Kenapa? Karena ada guratan yang dilapisi bulu halus dan lengket pada kaki cicak. Jadi seperti ini adalah penampakan kaki cicak ya. Nah, di sini ada guratan-guratannya, teman-teman bisa lihat garis-garisnya ini loh, garis-garisnya. Nah, ada garis-garisnya seperti ini. Ini adalah guratannya dan ada bulu-bulu halusnya, ada perekatnya juga di situ. Ya, jadi menjaga cicak supaya tidak jatuh
ketika merayap di dinding ataupun di benda-benda yang lain. Dan cicak juga di bagian lidahnya itu juga lengket dan berlendir, fungsinya untuk menangkap mangsa. Jadi menangkap nyamuk atau lalat ya. Dengan lidahnya cepat sekali keluar, langsung bisa nangkap nyamuk. Nah, cicak juga punya kemampuan khususnya lagi, namanya autotomi. Autotomi itu adalah kemampuan dari cicak untuk memutuskan bagian ekornya. Nah, ini bagian ekornya putus. Biasanya misalnya ketika dikejar kucing, kadang kucing suka main cicak ya. Kucingnya dapat ekornya ini nih. Ekornya sudah kepegang. Nah, agar cicaknya tidak dimangsa, maka mending ekornya dilepas saja. Kemudian cicak bisa badan dan kepalanya ini lari, meninggalkan. Jadi mangsanya hanya dapat ekornya aja. Ini tidak akan menyakiti cicak karena nanti ekornya ini bisa tumbuh lagi. Nah, gitu. Oke. Kemudian hewan selanjutnya adalah bebek. Nah, bentuk ciri khususnya atau perlindungan diri dari bebek. Yang pertama, bulunya. Di bulunya ada apanya? Bulunya itu adalah lapisan minyaknya dari kelenjar bulu. Kenapa? Biar bulu-bulunya itu tidak basah ketika berenang atau ketika di air ya. Kemudian di kakinya itu ada selaputnya ya, seperti yang kita tahu selaput ini, selaput kaki bebek. Untuk apa sih selaputnya? Ini fungsinya sebagai dayung ketika berenang dan juga menahan berat badannya ketika jalan di lumpur ya. Karena bebek itu juga makanannya biasanya didapat di lumpur. Kemudian di bagian telinganya nggak terlalu kelihatan ya, telinganya di area sini nih. Nah, telinganya ini bisa menutup ketika berenang dan menyelam agar air itu tidak masuk. Kemudian paruhnya, ya paruhnya bentuknya seperti ini. Ini juga bisa sebagai alat penyaring makanan dari bebek. Oke, kemudian hewan selanjutnya adalah unta yang kita bahas ya. Unta seperti yang teman-teman sudah pernah lihat ya, bentuknya seperti ini, ada punuknya nih. Nah, punuknya ada yang satu, ada yang dua. Punuknya itu isinya apa sih sebenarnya? Bukan air ya, isinya itu adalah lemak. Nah, lemak ini adalah cadangan makanan dari unta. Jadi unta itu bisa hidup tanpa makan dan minum selama beberapa hari karena punya cadangan makanan yang ada di punuknya ini. Nah, jadi ketika unta tidak mendapatkan makanan ataupun air yang cukup, maka lemak yang ada di dalam punuk ini akan digunakan oleh tubuh unta untuk menghasilkan makanan dan juga air. Gitu. Oke, selanjutnya ada di bulu matanya nih. Bulu matanya unta panjang ya. Nah, ini juga sebagai bentuk perlindungan diri. Dari apa? Untuk menjaga agar matanya unta ini tidak mudah kemasukan pasir dan debu. Kemudian hidungnya juga. Nah, hidungnya ini punya kemampuan untuk menutup. Nah, ini juga untuk menjaga supaya nggak kemasukan debu atau pasir. Selanjutnya, bagian kakinya unta. Kakinya unta itu panjang ya. Kakinya panjang, jadi jauh jarak antara yang dipijak ya pasir itu dengan bagian badannya itu agak jauh. Untuk menghindari dari pantulan panas padang pasir. Kemudian telapak kakinya itu bentuknya seperti ini ya. Lebar dan tebal. Ini kulit bawahnya ini tebal di bagian telapaknya. Itu untuk mencegah tubuhnya agar tidak terbenam ketika berjalan di pasir. Seperti itu. Oke, hewan terakhir yang akan kita bahas ini adalah penguin. Nah, penguin ini kan hidupnya di udara atau di tempat yang dingin. Nah, maka bentuk perlindungan dirinya seperti apa? Atau bentuk adaptasinya bagaimana? Pertama, penguin punya kulit yang tebal dan banyak bulu-bulunya, ya. Kemudian di bawah permukaan kulitnya itu ada lapisan lemak. Ini fungsinya untuk menghangatkan badannya. Dan penguin itu kan suka hidupnya bergerombol seperti ini ya. Ini ada fungsinya. Mereka berdekatan seperti ini itu agar hangat. Gitu. Jadi mereka tidak mudah kedinginan, bisa bertahan di tempat yang dingin. Oke, itu tadi beberapa binatang yang kita bahas di sini ya. Tapi selain itu kan masih banyak lagi binatang yang lain yang punya ciri khusus yang berfungsi untuk supaya mereka bisa beradaptasi, bisa melindungi dirinya, bisa bertahan hidup di lingkungan.
Oke, sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya yang kita akan membahas tentang ciri khusus dari tumbuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.